Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CTP yang saya cintai dan saya banggakan, para pionir penambang Pinot. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan kali ini ada sedikit video spesial ini. Maaf ya sebelumnya, disclaimer, saya bukan berarti harus membahas video orang lain atau konten orang lain, tapi ini meluruskan dan mengklarifikasi. Jadi biar tidak terjadi rumor yang beredar yang tidak mengenakan, karena di sini ini tentang CCTV SIP. Beberapa waktu yang lalu ya, ada 2 tahun lebih, hampir 3 tahunan itu saya membuat konten ya tentang judulnya Pinetwork Gawat Perang Konsensus Global GCV, Pionir Amerika ngotot 1 juta US dollar per pie. Nah, ini adalah sudah 2 tahun lebih ya dulu. Video ini ya, jadi untuk Pak Yohanes ya, kita dengarkan dulu Pak Yohanes berbicara ya, Profesor Yohanes Prayoga ya. Coba buat siapapun yang lagi upload video ini dan percaya juga ya teman-teman yang nonton video ini, jangan percaya, tolonglah. Nah, jadi saya yang upload video Pak Profesor Yohanes ya, nggak usah minta tolong ya. Ada tujuan, misi, visi video ini saya buat ya, biar Pak Yohanes tidak salah tanggap sesi gitu kan. Oke, saya jelaskan. Nggak dengan cara seperti ini. Cari informasi yang baik, terus buat videonya juga dengan baik, ngasih kabar yang baik, bukan sembarangan seperti ini. Oke, saya membuat video, seorang konten kreator itu ada tujuan membuat video ya. Dan video ini memang benar ya sahabat ya. Ini adalah waktu itu 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahunan yang lalu ya, 2 tahun, anggap aja 2 tahun yang lalu. Itu memang sedang booming-boomingnya mau open mainnet ya. Memang GCV rame-ramenya di Cina dan negara-negara yang lain. Kemudian Amerika pionirnya juga menginginkan harga 1 juta. Terkait narasi yang dibilang oleh Pak Yohanes ini ya, video kita itu fokuskan di isi narasi Pak. Apa yang saya ucapkan itu adalah penyemangat buat pionir. Ya, yang pertama penyemangat buat pionir, bukan halu Pak ya. Saya ngalami waktu Bitcoin Pak ya. Kemudian yang kedua, saya punya tujuan. Ya, kita lihat konten-konten saya di sini Pak Yohanes Profesor ya. Oke sahabat, jika sahabat klik di link saya CCTV SIP ya, nanti ada video-video saya di sini ya teman-teman. Jadi scroll ya, saya juga mungkin banyak data juga yang saya lampirkan untuk mengedukasi tentang sebenarnya proyek Pinetwork ini dan apa tujuan dulu video saya ya sahabat ya. Oke, sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lebih ini ya, 2 tahun lebih di sini saya awal mula membuat channel ini sahabat ya. Banyaknya saudara saya sendiri, teman dekat saya tertipu investasi bodong atau ilegal yang berbentuk trading, tapi diarahkan ke kemanusiaan. Ada head of yayasannya, ada kantornya ya. Saya edukasi ini, banyak yang tertipu, terus saya edukasi. Bahkan ini teman saya sendiri ya, ini ketipu ratusan juta juga, temannya dia juga, ini banyak yang kena ya. Banyak waktu trading Redford, head of ya. Kemudian ada The Futuro Trade Scam, ada Excel Group. Jadi awalnya memang banyak sekali saudara saya sendiri tertipu investasi. Saya mengetahui tentang kripto ya, mengetahui tentang seluk-beluk kripto. Saya berusaha supaya mengedukasi, jangan terjerumus dalam investasi bodong, investasi kripto yang penipuan ya, yang penipuan. Banyak sekali ya, saya sudah sindir di sini semua. Saya ulas, saya review ya. Ada lagi mana tadi? Nanti ada Medisa juga, itu pionir banyak kena juga. Nah, ini di sini saya mengambil audiens pionir. Ya, saya ngasih video ini karena apa? Supaya apa? Pionir itu sukanya yang hal-hal yang mewah-mewah atau hal yang mengerikan. Yang kalau saya buat video seperti ini, tapi ini nyata, bukan hoax. Pionir komunitasnya menginginkan harga 314.159 GCV. Ya, walaupun saat itu saya juga berpikir benar nggak nih kan gitu. Kemudian Amerika pionirnya menginginkan harga 1 juta. Dan ini benar. Terkait narasinya ya, narasinya isinya itu dipahami gitu Pak Profesor ya. Jangan Anda hanya mengambil penggalan video yang nggak saya jelaskan di sana. Yang saya jelaskan adalah memang tentang Bitcoin dulunya juga
seperti itu bisa nilainya mahal. Nah, P-Network ini nanti menyempurnakan project. Nah, seiring waktu kan saya kasih terus video yang mengedukasi. Jadi tujuannya saya setelah pionir nanti masuk di audiens saya, jadi dia mengerti, memahami tentang project P-Network ini pelan-pelan ya, biar terhindar dari penipuan. Ya karena apa? Banyak juga yang pernah ada tuh KPIG, Pisorum ya, kemudian GDH, semua pernah saya buat videonya ya Pak Profesor ya. Jadi pelan-pelan Pak Profesor nanti biar paham ya, tujuan saya membuat channel ini karena tidak untuk mengambil untung seperti yang Anda bilang ya, hanya mengambil keuntungan tadi kan, namun tujuan untuk viewer ya. Nggak ada Pak ya, saya ya alhamdulillah Pak, kalau dari gaji sudah cukup lah untuk keluarga saya Pak gitu kan ya. Saya tahu Anda juga itu trading awalnya membuat konten Anda itu trading lah ya gitu, tapi saya nggak mau jelek-jelekan ya, selagi Anda baik. Saya tidak pernah mengusik tetangga sebelah siapapun ya. Saya mengedukasi apa adanya saya yang saya tahu demi kebaikan masyarakat saya ya, karena saya juga di masyarakat juga harus mencerdaskan, mengedukasi ke masyarakat saya. Nggak mungkin saya menyesatkan Pak itu. Jadi pernah ini ada P-Network, hubungan P-Network dengan KPIG koperasi Pak, apalagi nih banyak ya. Memang yang sudah mengikuti channel saya ini sudah paham ya. Sudah banyak juga yang Mediza dulu ya, itu kontennya yang mengikuti salah satu YouTuber P-Network juga, Yusuf Dananta kalau nggak salah ya, itu diarahkan Mediza itu udah tak kasih tahu penipuan ya. Kemudian banyak sekali Pak yang saya edukasi ke masyarakat saya dan saya nggak menyesatkan. Jadi saya nggak mencari keuntungan saya pribadi Pak. Berapa sih gaji YouTube kalau masih segini Pak, kecuali nanti kalau kayak Timothy Ronald apa siapa, nah itu memang dia dari YouTube Pak, ratusan juta gajinya. Kalau ini saya murni Pak ya, mengedukasi, syukur channel saya besar ya alhamdulillah nantinya, apalagi P-Network sukses ya dengan GGV, enggak pun saya syukuri Pak gitu. Itu lebih-lebih dari rezeki saya dan teman-teman pionir biar semangat ya. GGV enggak halu bos, karena itu memang komunitas menginginkan harga segitu bos ya. P-Network juga P-Core Team enggak menginginkan harga murah bos gitu ya. Jadi ini tentang cara kerja blockchain ya, semua saya edukasi ke teman-teman ya, sahabat yang ikuti channel saya udah paham ya. Di sini ada Mediza investasi aman atau scam. Nah, ini juga saya ulas ya. Saya silakan Anda klik tonton channel saya, apakah saya pernah menyesatkan, apakah saya pernah menjerumuskan. Jadi tolong bicara Anda hati-hati Pak Profesor Yohanes. Nggak usah menjatuhkan teman-teman sahabat. Anda mengedukasi, saya sangat suka. Anda anak muda yang cerdas, mengedukasi yang benar. Jangan ada pamrih di belakangnya, ada embel-embel, mungkin ada nyelubukin investasi apa kripto dan lain-lain, jangan ya. Anda saya dukung kalau Anda baik mengedukasi masyarakat, nggak usahlah menjatuhkan ya, nggak usah menjatuhkan. Kita sama-sama untuk mengedukasi ke masyarakat. Jadi Anda jangan ngomong seenaknya udel Anda Pak Profesor Yohanes ya. Jadi teman-teman ini saya klarifikasi supaya apa? Ini harga diri channel saya adalah harga diri saya ya. Termasuk saya untuk NKRI ya. Indonesia ini NKRI harga mati. Saya perjuangkan ya sampai titik darah penghabisan. Saya dapat Bitcoin di Afrika, saya sudah berjuang di Afrika juga ya, membawa nama baik negara. Saya sudah ke Papua, ke Aceh, sudah sangat kenyang Pak Yohanes ya untuk masyarakat saya. Jadi saya nggak pernah akan menyesatkan masyarakat saya Pak Yohanes Profesor ya. Kemudian sudah pernah saya bongkar juga tentang busuk kripto ya, yang pengen tahu saya sudah alami semua. Saya bicara begini, saya sudah 14 tahun di kripto. Dari awal punya Bitcoin, saya ikuti terus investasi kripto, kemudian permainan tentang kripto. Ya seperti itu, dari mulai kayak Luna juga ya. Luna, penipuan kripto ya, saya bongkarkan kelebihan keunggulan wallet Bitcoin dan P-Network. Ya, di sini acuan dolar metas mining ini juga saya edukasi biar nggak tertipu. Banyak Pak, sampai Nagaya proyek ya. Yang sekiranya ditanyakan audiens saya biasanya saya review Pak Yohanes Profesor ya. Jadi Anda kalau bicara, kalau ini nggak usah ya. Saya nggak mau seperti ini sebenarnya, tapi karena Anda menyangkut pribadi channel ini dan pribadi saya, ya saya klarifikasi Pak ya. Silakan sampai sekarang saya edukasi semua ke masyarakat saya yang benar, bagaimana pengetahuan tentang kripto, P-Network ini seperti apa. Silakan, mungkin sudah pada ikut di channel saya, karena saya paham ini banyak sekali musuh dari saya. Kalau channel yang mengedukasi yang benar itu banyak dijatuhkan dari sana sini ya. Saya banyak ditawari Pak untuk investasi bodong Pak, masuk ke channel saya tolak Pak ya. Saya nggak mau keuntungan pribadi saya Pak. Bahkan dari gaji YouTube pun saya nggak terlalu saya ini Pak, karena kalau suatu saat YouTube saya besar, saya juga gajian juga besar. Tapi inti saya adalah supaya masyarakat saya tidak terbodoh-bodohi Pak ya.
tentang Project P ini, GCP nggak halu Pak. Itu memang dari komunitas, kita dukung saja. Ya Pak Profesor Yohanes ya. Kita dengarkan lagi sahabat, dan ini semua memang sudah saya ulas berdasarkan data juga, sepengetahuan saya di dunia kripto, dan ini adalah inovasi ya Profesor ya. Profesor ini sudah bisa bikin koin belum? Kan belum. Kita ikut, kayak saya ikut Nicholas saja. Data-data juga saya lampirkan semua ya. Jadi kita dukung, nggak masalah kalau saya dukung. Anda bilang saya stres, gila, halu, nggak masalah. Saya punya analisa sendiri Pak Profesor ya. Saya nggak ngikuti Anda ya. Anda harus melas-melas, tonton dong video saya, jangan gitu jatuh-jatuhkan situ apa. Anda itu masih ya muda, tapi harusnya Anda lebih cerdas, nggak usah menjatuhkan. Anda edukasilah yang benar ke masyarakat. Saya lebih suka Pak Profesor Yohanes ya. Mungkin Anda di belakangnya layar ada siapa saya nggak tahu nih ya. Karena tujuannya rata-rata ini ya biasanya menjatuhkan Pi atau ada konten-konten yang mengedukasi, nggak suka biasanya. Karena dia yang paling benar, paling baik dan diambil sama masyarakat. Padahal nanti tujuannya arahnya ke ya yang nggak jelas gitu. Ada penipuan investasi, ada mengarahkan beli kripto atau yang lain. Karena dunia ini harus kita benar-benar literasi. Dan saya nggak pernah menjerumuskan audiens saya, masyarakat saya, Pak Yohanes Profesor. Oke, kita lanjutkan Pak Yohanes Profesor. Kalau kayak gini kan kasihan teman-teman yang mungkin butuh informasi karena dia mungkin tidak mencari tahu lebih lanjut, dia langsung percaya gitu kan, kasihan. Banyak teman-teman pioner juga yang umurnya mohon maaf di atas kita. Terkadang mereka juga langsung percaya dengan apapun yang dia lihat, padahal kenyataannya tidak. Itu kan kasihan. Apakah kita hanya diam saja ketika mereka terjerumus? Kan nggak boleh begitu. Nah, saya pending. Saya nggak diam Pak, saya muncul karena saya tidak pernah menjerumuskan audiens saya. Saya memberi edukasi ke masyarakat. Silakan Anda cek channel saya. Anda ikuti dulu, jangan Anda potong-potong videonya. Ya, tujuan saya juga di GCP itu memang benar. Ya waktu itu rame-rame ya kita buat supaya masyarakat juga yang pionir-pionir yang banyak tertipu juga masuk ke channel saya. Tapi saya nggak menjerumuskan Pak. Itu semangat Pak, semangat pionir Pak. Nggak ada menjerumuskan Pak. Ya, gitu Pak Profesor ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut sahabat. Ya. Semoga kalian bisa tahu maksud dan tujuan video yang saya buat ini. Jadi ya saya tahu Pak, jadi Bapak itu mau menjatuhkan channel lain ya, supaya Bapak paling pintar, paling sok jago kripto ya. Saya memberikan edukasi masyarakat berdasarkan supaya masyarakat paham Pak, mengasih wawasan yang paham. Nggak perlu Anda harus betul-betul ahli kripto, blockchain gini. Kita ada dasar-dasar kita cantumkan juga Pak. Ya, yang penting orang itu paham arah-arah tujuan saya apa. Ya biar masyarakat tuh memahami gitu. Kalau Bapak ya kalau emang ahli blockchain Bapak buat dong kripto ya Pak Profesor. Bapak buat kayak Nicholas Kokali, jangan cuma kritik, menjatuhkan nilai Pi, menjatuhkan youtuber-youtuber yang lain. Mungkin nggak saya aja yang Bapak jatuhkan, banyak ya. Itu karena ini saya keluar karena ini harga diri saya Pak, gitu. Saya nggak menjerumuskan teman-teman. Anda cek lah, gitu. Atau kita buat podcast bareng nih. Anda trading ya, saya trading paham Pak. Saya juga ngerti. Kalau Anda ahli trading nggak mungkin Pak. Yang jago trading, master trading nggak ada buat konten kayak Anda nih sebentar ya, gini. Nah seperti ini kan sahabat, Profesor ini awalnya sih channelnya mungkin trading ya, jadi dia tentang trading gini kan. Nah sahabat, kalau orang master trading yang asli itu nggak akan, kalau YouTube nggak akan begini ya, di YouTube kan pasti ada tujuannya gitu. Yang ahli master bener nggak akan begini, nggak jualan kelas, nggak menjatuhkan konten-konten yang lain. Jadi seolah-olah dia paling baik, paling benar. Enggak seperti itu. Orang master yang banyak duit diam Pak. Gitu. Kontennya enggak akan konten tentang trading Pak. Gitu. Karena trading ini kan ini luar negeri kadang-kadang kan, ya gitu. Jadi dia kalau emang trader benar diam Pak, banyak diam Pak, karena udah punya keuntungan lumayan Pak. Saya juga hadir Pak Yohanes sebagai mengedukasi masyarakat saya. Silakan cek channel saya Pak Yohanes ya. Oke ya Pak Yohanes, kita lanjutkan dari lagi sahabat. Ini terkait harga diri, karena dia menyangkut channel saya pun saya juga terpaksa saya harus klarifikasi untuk Profesor Yohanes ya. Kita dengarkan lagi nih ya. Jadi sebagai pelajaran yang membuat kacau network, project network dianggap salah itu karena seperti ini. Nah, saya break dulu ya.
Jadi kalau ngomong hati-hati ya Pak ya. Saya tidak pernah membuat kacau proyek pribadi. Saya selalu menjelaskan masyarakat saya. Silakan Anda cek channel saya. Ya, audiens saya juga tahu semua. Nggak perlu Anda bawa nama saya, channel saya di sini ya. Nama channel saya Anda menjatuhkan salah Anda paling baik, paling benar. Ya, saya juga tahu kripto Pak. Ya, saya belajar kripto. Tapi saya kasih audiens saya, masyarakat saya supaya tidak tertipu Pak. Ya. Ya, Anda pasti seperti ini ada tujuan, saya tahu, tapi saya nggak pernah singgol-singgol Anda. Ya, hati-hati kalau berbicara Pak ya. Banyaknya video-video yang beredar tanpa menggunakan data yang jelas, bukan mengajarkan edukasi, tapi malah ngasih mimpi yang tidak bisa dibuktikan. Pak, saya cek aja dengan bahasa-bahasa Bapak Profesor tadi ya. Hati-hati kalau Anda berbicara ya. Saya tidak pernah membawa mimpi-mimpi ke audiens saya, ya, ke masyarakat saya. Saya selalu di sini mengedukasi dan mencerdaskan supaya sebenarnya proyek P ini, ya, untuk masyarakat biar paham, ya. Jadi Bapak jangan sok jago, sok ahli. Cobalah Bapak buat proyek lah, nggak usah menjatuhkan YouTuber yang lain. Harus Anda paling sok jago, ya. Karena Pi ini saya akui sendiri, ini inovasi baru Pak, teknologi blockchain baru Pak. Jadi ini terobosan. Ya kita ikuti Pak irama. Kalau dunia memang nanti ada tatanan baru dalam sistem landscape keuangan global, ya kita ikuti, nggak ada yang bisa kita ini lagi Pak. Ya semua bisa terjadi. Jadi Anda jangan sok paling juara, paling jago ahli blockchain Pak. Ya itu. Ya kalau Anda baik mengedukasi saya suka Pak. Saya tuh nggak pernah Anda gini, nggak pernah saya nyenggol. Kalau ada yang tanya ke saya tentang investasi bodong, tentang ini bagaimana Bang, saya edukasi Pak, review. Kalau enggak, saya nggak mau nyangkut banyak, karena banyaknya investasi penipuan online ini banyak sekali Pak. Kalau kita bahas nggak ada selesainya Pak. Saya fokus saat ini Pinebox maupun Mainnet supaya pionir itu semangat dan pionir terintegrasi dengan benar, dengan cerdas. Ya jangan sok jago seperti Bapak paling ahli blockchainnya, bapaknya nggak bisa buat kripto. Dan bagi kalian viewer juga harus cerdas, seperti nonton video saya, cari tahu dulu, jangan langsung dimakan mentah-mentah apapun yang saya katakan juga. Cari tahu dulu kebenarannya apa yang dikatakan. Nah makanya Bapak cari tahu kebenarannya Pak, jangan langsung buat konten sejeplak seenak mulut kau gitu ya. Saya selalu mengedukasi masyarakat saya, jadi jangan Anda itu seolah wah paling sok jago, paling pintar. Anda cari informasi dulu Pak, gitu. Saya juga udah cari informasi tentang Anda. Saya lihat cuman gini, udah. Saya penting edukasi, fokus ke audiens saya supaya tercerdaskan. Nggak usah seperti Anda. Saya tahu Anda cerdas ini. Anda seperti sudah ini kan dia ikut tenar karena konten CCTV sedang lagi banyak mencerdaskan, mungkin Anda nggak suka gitu kan, bisa juga gitu, tapi jangan begitu caranya bos gitu ya. Silakan Anda mengedukasi masyarakat saya suka ya. Anda mengenalkan tentang blockchain saya suka, tapi nggak perlu Anda menjatuhkan orang lain. Anda seolah-olah Anda paling pintar, paling benar, orang suruh tolong dong ya, ayo dong tonton saya apa itu. Anda kurang profesional Pak ya, mungkin ya oke lah. Saya juga di kripto Pak lama Pak, tapi saya nggak terlalu kayak ya apalah. Wah, biasa aja kita ini pionir ini, banyak masyarakat awam Pak. Kita cerdaskan dengan pemahaman mereka Pak. Nggak perlu Anda ini blockchain begini ini. Dasarnya pun saya ada Pak, ada dasarnya. Yang penting pokok-pokok inti masyarakat itu paham. Nah, cobalah Anda buat blockchain lah, buat proyek ya Pinebox Core Team ya. Kalau emang Anda selalu menjatuhkan menjatuhkan konten yang lain, Anda buatlah ya, biar nggak selalu ngurusin urusan orang lain Pak. Ya, oke, terima kasih. Semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas ya. Hati-hati dengan seperti ini. Saya nggak mau sebenarnya menjatuhkan yang lain, karena ini adalah klarifikasi saya untuk audiens saya, untuk masyarakat saya, agar tidak terbawa opini yang seperti ini, yang seolah dia paling jago, paling hebat di dunia kripto ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.